Pernahkah kamu mendengar apa itu agen perubahan? Ya, topik hari ini kita akan membahas tentang agen perubahan. Setelah menyaksikan video ini, teman-teman diharapkan mampu mendeskripsikan tentang apa itu agen perubahan, apa saja fungsi agen perubahan, jenis-jenis agen perubahan, peran agen perubahan, dan faktor yang mempengaruhi kesuksesan agen perubahan. Jadi, apa sih agen perubahan itu? Ayo kita cari tahu. Dalam rumusan Havelock tahun 1973, agen perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi berencana. Agen perubahan itu tugasnya meyakinkan target atau masyarakat untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh agen perubahan. Terdapat 4 fungsi agen perubahan, yaitu fungsi pertama adalah sebagai katalis. Agen perubahan menggerakkan suatu masyarakat untuk melakukan perubahan. Solution giver. Agen perubahan memberikan solusi dalam suatu pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Process helper. Agen perubahan sebagai tokoh yang membantu dalam proses terjadinya perubahan. Resources linker. Agen perubahan sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Selanjutnya adalah jenis-jenis agen perubahan. Agen perubahan internal, agen perubahan eksternal, agen perubahan internal eksternal. Agen perubahan membantu masyarakat menyadari akan kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap sikap dan tingkah laku mereka. Ketika kebutuhan untuk melakukan perubahan diciptakan, seorang agen perubahan harus mengembangkan hubungannya dengan masyarakat. Seorang agen perubahan harus memiliki komunikasi yang baik. Di sini, tugas agen perubahan adalah mencoba untuk mengetahui masalah apa yang terjadi di masyarakat dan mencoba menemukan inovasi yang paling tepat. Agen perubahan mencari cara untuk menarik minat masyarakat agar mau melakukan inovasi. Agen perubahan menstabilkan perilaku baru di kalangan masyarakat melalui penguatan pesan dan dengan cara yang efektif. Misalnya dengan komunikasi interpersonal yang dibantu oleh pemuka masyarakat. Ketika perubahan telah terjadi dan stabil, maka seorang agen perubahan harus bisa mengembangkan kemampuan masyarakat untuk menjadi agen perubahan bagi dirinya sendiri. Semakin banyak jumlah orang yang dihubungi, semakin banyak waktu yang digunakan di lingkungan masyarakat, semakin aktif dan tepat agen perubahan memilih waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat, dikatakan semakin besar kesempatan untuk inovasi berhasil diadopsi. Agen perubahan harus menunjukkan keakraban pada masyarakat, memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Dengan dasar hubungan yang baik itu, agen perubahan dapat mengambil kebijakan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Banyak terbukti usaha difusi inovasi gagal karena tidak mendasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi lebih mengutamakan pada target inovasi sesuai dengan kehendak pengusaha perubahan. Empati mempengaruhi efektivitas komunikasi. Semakin banyak perbedaan antara agen perubahan dengan masyarakat, maka semakin sulit agen perubahan menunjukkan empatinya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita simak pengaruh peran agen perubahan dalam pengadopsian suatu inovasi. Pak Bambang adalah seorang ketua RW di Kampung Wisata Gelintung di Jawa Timur. Pak Bambang adalah seorang agen perubahan.
Inovasi yang beliau lancarkan adalah Kampung Hijau atau Glintung Go Green. Kegiatan itu dibuat karena Pak Bambang melihat kebutuhan di lapangan. Motivasi awal Pak Bambang memulai kegiatan itu adalah untuk mendukung pemerintah Malang tentang gerakan kampung wisata. Juga untuk merubah citra Kampung Glintung yang terkenal dengan banyaknya tindak kriminalitas. Langkah yang dilakukan Pak Bambang sebagai agen perubahan yaitu Know your audience. It's about action. There must be an exchange. Competition. Keep the 4 P's of marketing. Peran agen of change ini dapat dikatakan sebagai ujung tombak dari perubahan perilaku warga Kampung Glintung. Warga yang tadinya memiliki perilaku tidak peduli dengan lingkungan, sekarang berubah menjadi sebaliknya. Bukan perkara yang mudah, penolakan warga juga tidak sedikit, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk membuat warga secara sukarela berpartisipasi dalam melakukan kegiatan kampung wisata hijau ini. Inovasi berhasil diadopsi di Kampung Glintung dalam jangka waktu 3 tahun. Masyarakat kini telah merubah perilaku, semakin peduli dengan lingkungan dan memanfaatkan kampung wisata hijau sebagai sumber perekonomian. Menjadi agen perubahan memang bukan perkara yang mudah, tetapi tidak mustahil untuk dilakukan mulai dari hal-hal yang sederhana.